Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang uji T 2 sampel tak bebas secara manual. Ingat, nama lain dari uji T adalah uji perbedaan rata-rata. 2 sampel tak bebas berarti 2 sampel dari orang yang sama. Contoh, untuk mempelajari hasil belajar geometri siswa sebelum dan sesudah diberi media 3 dimensi, diambil sampel 10 siswa secara acak. Berikut data yang diperoleh. Jadi ada nilai siswa sebelum diberi pembelajaran dengan media, tapi tentang materi geometri, maka ada sebelum sama sesudah diberi media dengan metode 3 dimensi. Kenapa disebut sebagai 2 sampel tak bebas? Karena ada 2 sampel tapi berasal dari 2 orang yang sama. Maka sampelnya disebut tak bebas atau terikat atau berkorelasi. Untuk penyelesaian cara manual uji T 2 sampel tak bebas ada 2 cara. Cara pertama, perhatikan hipotesis statistiknya. Berbeda dengan sebelumnya, pada contoh ini H0-nya menggunakan tanda sama dengan. Berarti μ1. Nilai rata-rata sebelum menggunakan media sama dengan sesudah menggunakan media. Ingat, H0 itu yang dianggap salah. Logikanya, anak kalau diberi media 3 dimensi, harusnya pemahaman geometrinya lebih bagus dibanding yang belum menggunakan media 3 dimensi. Maka yang dianggap benar itu tidak sama kemampuan matematika antara anak yang tidak menggunakan media 3 dimensi atau sebelum menggunakan media 3 dimensi dengan sesudah menggunakan media 3 dimensi, atau disimbolkan μ1 tidak sama dengan μ2. Hipotesis ini dibaca dengan H0-nya tidak ada beda hasil belajar geometri siswa sebelum dan sesudah diberi media, karena kan tandanya sama dengan. Kalau sama berarti tidak ada beda. Kalau tidak sama berarti ada beda hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diberi media 3 dimensi. Kemudian, bedanya hipotesis ini dengan sebelumnya, jika sebelumnya simbolnya menggunakan tanda lebih dari dan kurang dari, maka disebut hipotesis satu arah. Ini menggunakan tanda sama dengan, maka disebut hipotesis 2 arah. Agar mempermudah perhitungan, silahkan dibuat tabel seperti yang di atas tadi, di mana Y1 nilai sebelum mendapat media, Y2 nilai sesudah mendapat media 3 dimensi. Jumlah siswanya jelas sama. Kenapa? Karena orang yang dikenakan itu sama. Makanya disebut dua sampel yang terikat. Rumus T0-nya adalah ini. Silahkan nanti dipelajari perhitungannya secara manual. Diperolehlah nilai T0-nya adalah 6,86. Cara keduanya lebih pendek. Silahkan saudara pilih, suka cara pertama atau cara kedua. Yaitu T0-nya dengan rumus ini, di mana sigma D kuadrat kecil itu sigma D kuadrat besar dikurangi sigma D kuadrat dibagi N. D itu apa? D itu adalah nih, selisih antara Y1 dan Y2. Cara melihat T tabelnya sama dengan sebelumnya. Jadi ini kesimpulannya tolak H0. Kenapa tolak H0? Karena cara melihat T tabelnya adalah nih, cara menentukan nilai tabel DB-nya N1 tambah N2 18. Nah, lihat. Yang kita lihat bukan yang 1, karena ini adalah uji 2 arah. Kenapa 2 arah? Karena hipotesisnya menggunakan tanda sama dengan. Alfanya 0,05, derajat bebasnya 18, diperoleh nilai tabel 2,1. Selanjutnya ada namanya uji T untuk sampel tak homogen. Jadi untuk sampel tak homogen ada rumus sendiri untuk uji T-nya. Misal ada suatu penelitian bertujuan untuk mempelajari pengaruh pendekatan tematik terhadap kemampuan menulis naratif. Jadi yang dilihat itu kemampuan menulis naratif. Ada 2 metode pendekatan, yaitu tematik dan metode dedukatif. Jadi 2 sampelnya ini adalah 2 sampel yang independen karena berasal dari 2 orang yang berbeda. Langkah pertama adalah melakukan uji homogenitas. Ini sebelum ke hipotesis uji T-nya. Nah, ini uji homogenitasnya. Jadi
Uji homogenitasnya dilakukan di bawah. Lihat simbolnya, si1 kuadrat sama dengan si2 kuadrat. Kalau sama berarti adalah, kalau sama itu apa? Berarti varian data pertama dan varian data kedua itu adalah sama, homogen. Yang dianggap salah kan homogen. H1 tidak homogen. Cara mencari variannya gimana? Gunakan bantuan Excel. Atau bisa pakai rumus yang ini, 3,4 ini boleh. Atau S1-nya pakai rumus ini, sigma Y1 kuadrat dibagi N1 kuadrat, sigma Y2 kuadrat dibagi N2, sehingga diperoleh 2,28. F tabelnya ingat, mencari F tabel, ternyata tidak homogen. Karena tidak homogen, maka rumus T yang digunakan adalah ini, T1 S1 kuadrat dibagi N1 ditambah T2 S2 kuadrat dibagi N2 dibagi S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Dengan demikian diperolehlah 1,796. Nilai T hitungnya. Kemudian, ini nilai T tabelnya. Menentukan nilai tabelnya, T tabelnya, jadi yang harus saudara pahami, T tabel yang ada di buku Dr. Kadir itu adalah T tabel untuk 2 sampel yang homogen. Untuk sampel yang tak homogen, saudara harus menentukan nilai T tabel sendiri, berarti bukan yang di buku Dr. Kadir itu. Cara menentukan T tabelnya adalah dengan rumus seperti ini. Terima kasih, saya akhiri. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.